Shalom teman-teman terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini Senin 14 November 2022 adalah Bartimeus mendapatkan hidup baru. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Jadikan kami wadah yang subur bagi sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, adapun perikopa yang akan menjadi dasar permenungan kita pagi ini adalah perikopa Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Mari kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini berisi drama penyembuhan seorang pengemis buta di Yeriko. Dalam perikopa Injil Markus pasal 10 ayat 46, nama sang pengemis buta ini disebutkan, yakni Bartimeus bin Timeus. Orang Yahudi percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Kebutaan adalah tanda tidak terberkati. Kondisi Bartimeus saat itu sangat memprihatinkan karena ia adalah manusia pinggiran yang tersingkir dan terbuang. Hal itu terlihat jelas dengan kondisinya yang duduk di pinggir jalan. Sebagai orang yang tidak punya daya, buta, ia menggantungkan seluruh hidupnya dari belas kasih orang lain. Tatkala ia mendengar gegap gempita keramaian di sekitarnya yang disebabkan oleh kehadiran Yesus dari Nazaret, sang penyembuh yang ajaib, maka ia mulai berseru dengan suara nyaring agar Yesus memberi perhatian kepadanya. Ia tahu situasinya yang malang disebabkan oleh kebutaannya. Ia tahu pula bahwa satu-satunya yang dapat menyembuhkannya adalah Yesus dari Nazaret. Kehadiran Yesus di Yeriko adalah kesempatan dan peluang emas baginya untuk sembuh. Kesempatan ini adalah momentum baginya untuk membaharui hidup. Maka ia berteriak lantang dan makin lantang tatkala orang menyuruhnya diam. Ia sungguh-sungguh persisten, mendesak untuk mendapatkan perhatian dan kesembuhan dari Yesus. Ia akhirnya mendapatkan kesembuhan dari Yesus yang membuatnya melihat dan akhirnya menuntunnya guna memulai hidup baru dengan mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa poin penting dapat kita pelajari dari kisah penyembuhan Bartimeus ini. Yakni pertama, kita harus sadar bahwa dosa akan membawa kita pada kemalangan serta membuat kita tersingkir dari kehidupan.
Kedua, seperti Bartimeus si buta itu, kita harus menggunakan kesempatan dan momentum hidup yang ada dan tersedia untuk membaharui hidup kita. Jangan sampai momentum pembaharuan yang tersedia bagi kita kehilangan kehangatannya dan akhirnya pergi. Momentum-momentum tersebut misalnya misa, retret, rekoleksi, waktu berpuasa, dan seterusnya. Yang ketiga, halangan, larangan, ejekan, sikap negatif, dan tekanan dari orang lain adalah tantangan bagi kita agar kita berjuang makin keras menggapai kesuksesan dan pembaharuan hidup. Tekanan dari orang lain jangan membuat kita berhenti untuk membaharui diri, seperti Bartimeus yang tidak berhenti berteriak ketika orang menegurnya untuk diam. Keempat, seperti Yesus yang tidak merasa terganggu dengan teriakan si buta dan lumpuh itu, kita juga dipanggil untuk membawa orang pada pembaharuan, bukan justru menjadi penghalang bagi mereka guna memperoleh hidup baru. Dan yang kelima, pembaharuan hidup hanya bisa terjadi jika kita dengan setia mendekatkan diri dengan Sang Pembaharu, yakni Yesus Kristus, junjungan kita. Seperti Bartimeus, si pengemis buta yang akhirnya memilih Yesus dalam hidup barunya, kita juga diajak untuk menempuh langkah yang sama dalam pembaharuan hidup kita. Kita harus dekat dengan Yesus dengan cara mengikuti Dia dengan setia dan berada dekat dengannya terus-menerus. Karena pembaharuan hidup yang sekali kita dapatkan perlu dipelihara, dan pemeliharaan itu hanya bisa kita lakukan jika kita dekat dan memilih Yesus. Semoga kita lakukan, karena jika tidak, maka pembaharuan hidup hanya bisa jadi jatuh seperti panas-panas tai ayam. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih melalui putramu Engkau mengingatkan kami akan tanggung jawab guna terus-menerus mencari putramu itu dalam hidup kami. Layakkan kami untuk menjadi Bartimeus yang dengan rendah hati terus mencari Engkau dalam putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan pada hari ini. Saya, Pastor Marcel Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.